Udah 1 minggu lagi angkrem sahabat ya. Seperti inilah perkembangan indukan burung emprit kaji, dan telurnya sudah ada 4 ya. Sedangkan yang ini untuk indukan burung emprit Jawa baru nelor 1, dan tadi juga saya lihat telurnya tergeletak. Alhamdulillah selamat, dan saya masukkan kembali ke sarangnya. Sekarang kita lihat indukan emprit kaji. Aduh, baru kelihatan, 3 baru kelihatan 3. Nah, berapa butir itu? Ada 4 butir telur. Kita lihat indukan emprit Jawa. Dua butir telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Kebetulan ini sore hari dan saya baru pulang dari sekolah ya. Dan barusan saya lihat indukan burung kenari turun tuh ya, lagi nyari-nyari makan ya. Makanya saya barusan bawa dan beli sosin juga ya, sawi juga. Kita cek ya, udah berapa butir telur yang menetas untuk produksi yang kedua ini. Stay tune. Nah, ini ya bukti telurnya sudah menetas. Tuh ya. Dan kita lihat ke dalam. Anak empritnya, bos. Ya. Cuma riskan. Jadi saya mau pindahkan ke indukan burung emprit kaji biar diloloh. Jadi alhamdulillah menetas ya, menetas di sarang burung kenari 1 ekor. Hanya saja saya harus pindahkan ke anakan burung emprit kaji biar diloloh. Nah, seperti ini sahabat ya. Siapa tahu nanti mau dilolohi sama indukan burung emprit kaji. Ya, ini anakan burung emprit Jawa, baru menetas. Nah, sahabat, dan alhamdulillah ya, indukan burung emprit kaji mau melolohi anakan burung emprit Jawa yang baru menetas tadi. Ya, itu yang disarang adalah indukan jantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Kebetulan saya bikin videonya siang hari, dan mohon maaf ini di kamar ya, karena anak saya lagi pada main jadi agak berisik juga. Baik sahabat ya, jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Hobi Production, yaitu channel yang membahas seputar perawatan burung rumahan. Sebenarnya lama saya tidak update sahabat ya, karena banyak urusan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, oke sahabat ya, apa yang menjadi pokok pembahasan kita sekarang? Saya hanya ingin sedikit saja berbagi dari apa yang telah saya lakukan selama ini ya. Apalagi di hal-hal yang baru saya lakukan, yaitu tentang uji coba ketika saya mengalami permasalahan ketika berternak burung emprit Jawa ya, karena tiap kali bertelur itu telurnya selalu di bawah dan selalu pecah ya. Di video-video sebelumnya mungkin sahabat juga sudah melihat ya, dan sedikitnya sudah saya perlihatkan betapa seperti itulah yang indukan burung emprit Jawa yang saya miliki. Nah,
Sehingga dengan saya menemukan permasalahan tersebut, saya coba kan spekulasi itu di sana. Dan kebetulan saya juga lagi belajar ternak kenari dengan sangkar ala kadarnya juga. Dan alhamdulillah di video sebelumnya juga sahabat sudah melihat, walaupun hanya 1 ekor ya. Dan yang saya barengkan juga satukan dengan anakan burung emprit kaji. Hanya saja ya anakan burung emprit kajinya yang saya satukan dengan burung kenari itu mati. Ya mungkin karena kurang pakan atau seperti apa juga saya kurang tahu ya. Hanya saja untuk yang sekarang ya, mungkin tadi sahabat juga melihat ya, saya selamatkan anakan burung emprit Jawa yang baru menetas. Itu saya pindahkan ke sarang burung emprit kaji yang sekarang sedang mengeram atau angkrem ya. Dan tinggal kurang lebih 1 minggu lagi di produksi yang ke-6 ini burung emprit kaji telurnya menetas. Dan semoga di produksi yang ke-6 ini lengkap ya, dari 4 telur itu menetas semua. Tapi selebihnya saya pasrahkan saja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena yang memiliki kehendak untuk hidup matinya itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sekilas sahabat ya dari apa yang saya lakukan dan dari pengalaman saya sejauh ini. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana dari awal saya mempersiapkan indukan emprit kaji berproduksi lagi di yang ke-6 ini, kemudian indukan burung emprit Jawa di produksi yang ke-5 ya, kemudian indukan burung kenari di produksi yang kedua ya. Dan sebenarnya sahabat, indukan emprit Jawa ya sekarang itu lagi bertelur ya, dan kemarin 2 telur udah saya selamatkan dan saya pindahkan ke sarangnya. Nah tadi saya cek itu ada telur yang baru yang kemungkinan besar itu agak sedikit pecah, tapi saya masukkan aja ke sarang burung emprit Jawanya. Tujuannya untuk apa? Minimal belajar ya, belajar untuk mengerami, belajar untuk bertelur. Siapa tahu dengan adanya telur-telur di sarang itu, indukan betina emprit Jawanya itu mau bertelur di sarang. Nah seperti itulah kurang lebih yang saya harapkan dari indukan burung emprit Jawa ini. Karena apa sahabat ya, dari 2 kali berproduksinya burung kenari ya, dan 5 kali berproduksinya itu burung emprit Jawa ya, saya kan titipkan tuh 1 ekor 1 butir telur emprit Jawa yang bisa saya selamatkan tersebut ke dalam sarang burung kenari ya. Dan itu terlihat sekali ya ketika saya soroti dengan lampu ya, dan ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya ya. Walaupun pada akhirnya telur tersebut itu nggak tahu terpatuk, nggak tahu terinjak atau apalah, karena waktu itu saya titipkan ke sarang burung emprit kaji ya, sehingga yang di sarang burung emprit kaji itu tinggal anakan emprit kajinya saja ya, seperti itu. Sedangkan anakan emprit kaji yang saya titipkan ke sarang burung kenari dan saya satukan dengan anakan burung kenari itu kan di hari ke-4-nya meninggal, dan saya juga kurang tahu apa penyebabnya ya. Nah seperti itu sahabat ya. Jadi intinya saya melakukan hal yang demikian itu karena ya saya mengalami satu kendala, satu permasalahan ketika emprit Jawa yang saya rawat itu bertelurnya di mana saja dan tetap seperti itu ya. Makanya saya punya rencana ya, coba untuk menyatukan telur emprit Jawa tersebut ke sarang burung kenari yang kebetulan sedang bertelur. Nah intinya seperti itu sebenarnya sahabat ya. Jadi tidak ingin spekulasi yang
benar-benar di luar batas kemampuan saya sebagai manusia. Ya, hanya saja siapa tahu ya bisa bertelur di sarang bisa menetas telurnya itu di sarang burung kenari, dan mau burung kenari itu meloloh anakannya. Nah, hanya saja setelah itu kan timbul permasalahan baru atau kendala yang saya hadapi itu timbul lagi yang baru gitu loh sahabat. Ya, dan seperti yang tadi sahabat lihat, permasalahan ataupun kendala yang baru tersebut adalah ketika 4 ekor anakan burung kenari itu sudah pada gede, sedangkan ya telur emprit Jawa yang saya titipkan ya itu kan baru menetas, sehingga tentunya pasti akan riskan kalau saya terus biarkan. Ya, makanya saya pilih tuh dan saya harus ambil keputusan. Wah, kalau seperti ini takutnya mati. Makanya saya pindahkan anakan burung emprit Jawa tersebut yang baru menetas ke sarang burung emprit kaji yang sedang angkrem. Dan tadi saya lihat alhamdulillah indukan jantannya itu mau melolohi anakan burung emprit Jawa yang baru menetas tersebut sahabat. Ya, jadi di sana saya sedikit lega lah gitu, tidak terlalu khawatir ya anakan burung emprit Jawa yang menetas ini meninggal. Tapi selebihnya ya seperti yang tadi saya bilang ya, saya pasrahkan saja ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti itu sahabat ya. Dan apa yang menjadi pembelajarannya untuk cerita saya yang barusan? Ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk menggurui sahabat hobi semua di sana, dan ini hanya benar-benar real ya. Saya hanya ingin berbagi kepada sahabat hobi semua. Pembelajarannya yang pertama seperti ini sahabat. Yang harus sahabat pahami, yang harus sahabat lebih sadari ya, bahwasannya apa yang dulu kita harapkan, apa yang dulu kita doakan ya, Tuhan atau Allah itu sebenarnya mengijabah. Hanya saja mungkin ya itu kan di luar kemampuan kita sebagai manusia, kapan diijabahnya keinginan-keinginan kita atau dikabulkannya doa-doa kita. Dan jujur sahabat ya, saya itu memiliki keinginan jauh sebelum sekarang itu beternak burung emprit kaji, dan gagal ya, karena apa? Saya tidak memiliki wawasan bagaimana cara ternak burung emprit kaji itu ya. Kemudian saya juga waktu itu mencoba untuk belajar ternak kenari, dan memang pada waktu itu karena saya pun tidak memiliki kemampuan atau wawasan bagaimana cara ternak kenari untuk pemula, jadi saya hanya coba-coba, dan hasilnya ya karena saya tidak punya pengetahuan, gagal lagi ya. Dan setelah beberapa tahun ya saya jalani, kemudian alhamdulillah doa-doa saya ataupun keinginan-keinginan saya di beberapa tahun ke belakang ya, sekarang Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yaitu saya bisa beternak burung emprit kaji, dan saya juga bisa sedikitnya belajar beternak burung kenari. Nah, seperti itu sahabat ya, itu pembelajaran pertama. Pembelajarannya yang kedua, tadi saya katakan ya, tanpa wawasan, tanpa ilmu yang kita sedikitnya pahami ya atau ketahui ya, itu akan berdampak kepada hasil yang diharapkan. Maksudnya seperti apa ya? Kita bolehlah sebagai seorang pemula untuk memulai beternak eksekusi terlebih dahulu. Hanya saja ya tetap kita harus memiliki wawasan ketika kita mau belajar ternak burung apapun ya. Karena apa? Karena wawasan atau pengetahuan itu penting ketika kita mau melakukan eksekusi di sini. Itu artinya ya kita jalani terlebih dahulu, kita jalankan terlebih dahulu apa yang menjadi harapan kita ya. Takutnya YouTube juga salah arti ya,
Eksekusi di sini lebih kepada hal-hal yang seperti apa. Jadi eksekusi di sini itu adalah lebih kepada kita ya berproses terlebih dahulu. Hanya saja kita dalam berproses itu tentunya sudah menyiapkan wawasan-wawasan yang kita miliki ketika kita mau mulai belajar untuk ternak burung emprit, ternak burung kanari, atau ternak jenis burung apapun. Nah, ya, jadi itu pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang ketiganya, sebenarnya ini jauh yang lebih utama daripada dua hal yang tadi. Karena apa? Karena tanpa rasa ikhlas, ya, kita akan selalu dikecewakan oleh hasil yang tidak sesuai dengan proses yang kita jalankan atau jalani. Ya, kekecewaan itu pasti ada, sahabat. Hanya saja tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Ya, kalau kitanya mulai dengan rasa keikhlasan dan semata-mata ini hanya untuk beribadah tanpa adanya sesuatu yang jauh kita lebih harapkan, insya Allah, ya, kalaupun nantinya tidak begitu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita tidak akan terlalu dikecewakan dari proses tersebut. Ya, contoh kecilnya seperti apa yang saya alami. Ketika saya pertama belajar ternak burung emprit kaji, ya bertelur, menetas, tapi mati. Ya, seperti itu. Dan yang lainnya. Seperti itu ya, sahabat. Kemudian ketika saya belajar juga untuk beternak burung kenari. Ya, dari 4 telur, ya itu dimakan, kemudian hanya menetas 1 dan hidup sampai sekarang itu 1, ya tidak apa-apa. Apalagi yang saya jalani atau yang saya alami di ternak burung emprit Jawa, ya, dari 4 kali produksi sebelumnya itu saya tidak menghasilkan apapun, ya. Telurnya menetas, indukannya bertelur, hanya saja bertelurnya di mana wae atau di mana saja, nah, seperti itu. Ya, dan di produksi yang kelima, alhamdulillah, walaupun telurnya itu saya titipkan kepada indukan burung kenari, tapi minimal ada hasil dari proses yang saya lakukan gitu, dari hasil ikhtiar saya, ya, walaupun hanya 1 ekor. Dan saya juga lagi berikhtiar kembali tuh, karena saya kebingungan. Ya, saya kebingungan. Ini kalau saya biarkan pasti meninggal nih anakan burung emprit Jawanya. Ya, dan saya ambil, saya pindahkan ke sarang burung emprit kaji yang sedang angkrem atau mengerang. Nah, itu sahabat ya. Jadi 3 hal yang harus sahabat miliki sebenarnya ketika sahabat mencoba belajar beternak burung apapun atau memelihara burung apapun. Yaitu tanamkan selalu rasa ikhlas. Ya, artinya ya kita menjalani segala sesuatunya itu lillah karena Allah gitu, dan tidak ada pengharapan lebih ya kecuali dengan seizin Allah dan Allah meridhoi gitu dari apa yang kita harapkan. Nah, itu yang jauh lebih berkah menurut saya ya dari hasil ataupun proses yang kita lakukan. Ya, jadi yang pertama ikhlas tentunya. Kemudian yang kedua tadi ya, sebentar sahabat. Yang kedua itu tentang bagaimana sebelum kita berproses ya, tentu saja kita harus memiliki wawasannya terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Untuk apa? Ya, agar kita nggak seenaknya melakukan apa yang menjadi harapan kita. Yang ujung-ujungnya dari proses tersebut ya pasti akan membuahkan hasil yang kurang baik dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah percayakan dan yakinkan ke diri kita. Apa yang kita harapkan hari ini, insya Allah ya, Allah akan mengabulkan setiap keinginan atau doa-doa kita. Selama itu dilandasi dengan niat yang baik dan dengan keikhlasan karena untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, selebihnya apa yang terjadi di dunia ini itu tentunya yang memiliki kehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mah berikhtiar saja. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ikhtiar saya ini dan ini. Nah, itu mungkin sahabat sedikit
bercerita saja, dan mungkin nanti videonya akan saya perlihatkan ya bagaimana proses tersebut berjalan ya, dan bagaimana hal-hal yang saya ikhtiarkan untuk hasil yang saya harapkan ini. Selebihnya itu saja untuk hari ini, dan mohon maaf saya sedikit bercerita juga. Semoga sedikitnya ada informasi yang mengedukasi lah, dan membantu sahabat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika sahabat belajar untuk beternak burung emprit ataupun burung kanari. Ya, di video selanjutnya akan saya bahas hal-hal yang baru tentunya, dan semoga menginspirasi ataupun memberikan informasi yang mengedukasi untuk sahabat hobi semua. Jumpa lagi di channel Rumah Hobi Production selanjutnya. Untuk saat ini, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.